Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Selalu bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah, hari ini aku bisa share video baru lagi. Jadi, di video kali ini kita bakalan sharing gimana sih caranya aku dan Pak suami ngebangun usaha kami berdua bareng-bareng. Benar-benar dari nol, awal ceritanya bagaimana. Dan nanti di akhir video aku juga pengen share ke teman-teman tabungan receh aku dari hasil jualan es ya. Sebenarnya untuk sharing tentang video usaha ini tuh di requestnya tuh udah lama banget, sekitar dari 1 tahun yang lalu ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang udah follow aku di Instagram udah lama atau subscriber aku udah lama di YouTube itu tahu kalau aku sama pas suami itu punya usaha kecil-kecilan warung pecel ayam. Nah, yang baru ini tuh kita baru buka es goceng ya. Tapi maaf banget, aku baru bisa sharing ke teman-teman sekarang karena dulu tuh aku ngerasa, sampai sekarang juga aku masih ngerasa aku kayak belum pantas aja gitu ya buat cerita-cerita kayak gini. Biasanya kan kalau yang cerita tentang sharing usaha itu orang yang udah sukses, yang udah ada hasilnya, yang udah maju gitu ya. Sedangkan kalau aku ini tuh masih merintis, aku juga masih banyak belajar. Jadi di sini tuh sifatnya cuma sekedar sharing aja. Aku harap karena banyak banget yang nanya ke aku, entah itu orang-orang terdekat aku, teman-teman aku online di Instagram ataupun di YouTube, itu banyak banget yang minta diajarin jadi seorang wirausaha, pengen banget jualan tapi bingung harus mulai dari mana. Jadi di sini aku tuh bukan pro dalam bisnis, di sini kita sifatnya sharing aja ya. Nah, sambil dengerin aku cerita, teman-teman bisa sambil nikmatin videonya. Ini tuh adalah beberapa potongan video kalau aku lagi mau buka es aku ya teman-teman pas mau jualan. Nah, sebelum bikin video ini tuh kan aku sempat tanya jawab juga di Instagram, kira-kira apa sih yang pengen banget kalian tanyain tentang ngebangun usaha sendiri ini. Di sini aku ambil garis besarnya aja karena mayoritas tuh pertanyaannya sama. Kenapa berani memutuskan usaha, terus awal mula mendirikan usaha itu seperti apa, modalnya gimana, kalau nggak habis gimana. Nah, semua pertanyaan itu akan aku rangkum aja ya, cerita dari awal banget kenapa kita tiba-tiba bisa jualan padahal dulunya kita juga pekerja. Nah, untuk teman-teman, please banget yang belum follow aku di Instagram sekarang follow dulu ya, karena aku sering banget sharing tentang banyak hal di sana dan aku juga lebih aktif di Instagram daripada di YouTube. Yuk, sekarang follow dulu. Yang pertama aku mau jawab dulu, kenapa sih akhirnya memutuskan untuk buka usaha sendiri daripada bekerja, padahal jelas ya kalau bekerja itu minim resikonya karena tiap bulan pun kita pasti udah terima gaji dengan nominal yang pasti dibandingkan dengan usaha ya teman-teman yang tidak pasti pendapatannya. Nah, yang pertama karena dulu aku sama Pak suami itu kita satu tempat kerja, kita tuh pernah kerja di suatu restoran di daerah Jakarta Selatan. Di saat satu shift bareng, Pak suami itu dulu selalu ngomong, itu dulu kita belum nikah ya. Dia tuh selalu bilang suatu saat nanti kita juga akan kerja bareng kok di restoran, tapi restoran milik kita sendiri. Dan aku juga selalu nanya kenapa pengen banget punya usaha sendiri, padahal kan kalau kerja itu jelas ya minim resiko. Nah, beliau itu selalu menjawab karena selama kita masih bekerja dengan orang lain ya mungkin kita gaji memang akan tetap dapat, kita aman, tapi dalam soal ibadah kayak sekarang yang kita jalanin ini kita sering banget telat sholat, kita bahkan sering ninggalin sholat karena ya namanya lingkungan kerja, kita waktu yang mengatur kita ya teman-teman, bukan kita yang mengatur waktu karena kita juga udah terikat kontrak, kita juga ada SOP-nya dalam dunia pekerja gitu. Tapi ini nggak semua tempat pekerja seperti itu ya teman-teman, banyak kok office yang memang mengizinkan karyawannya, bahkan mewajibkan karyawan itu ada menyediakan kayak waktu jam istirahat isoma gitu ya teman-teman. Tapi memang pada saat itu lingkungan pekerjaan kita itu kurang support ke sana, memang harus lebih mengutamakan ya kerjaan dulu, sholatnya bisa nanti. Nah, itu adalah salah satu faktor utamanya banget kenapa kita pengen banget punya usaha sendiri. Nah, yang kedua, karena suami itu perantau, dia selalu pulang ke rumah orang tuanya itu 1 tahun sekali.
karena terhalang dengan cuti yang sangat pendek. Paling lama itu cuti banyak dapat 3 sampai 4 hari atau 5 hari gitu ya teman-teman, nggak bisa 2 minggu, nggak bisa 7 hari gitu kan, karena kan dunia food and beverage itu beda sama office hour gitu kan. Nah kalau kita itu nggak bisa cuti lama-lama. Nah di situ juga dia kurang nyaman karena namanya anak perantau tuh pengennya kalau sekali pulang kampung tuh pengennya lama gitu ya teman-teman. Nah singkat cerita itu masih di tahun 2018. Jadi setiap pulang kerja itu kadang kalau lagi dianterin sama pak suami, kita kalau lagi lihat lewat daerah rumah aku nih yang aku jualan ini, nah kalau teman-teman lihat itu ada gerobak warna hijau di samping aku yang ada terpalnya. Waktu itu aku inget banget keadaannya tuh lagi macet percis di depan gerobak itu. Nah itu tuh tempat nasi padang, tapi itu yang beli udah kayak antrian pom bensin teman-teman. Rame sekali Masya Allah, dan aku bilang berkali-kali ya setiap lewat situ, kamu kan pengen banget punya usaha kuliner makanan karena kan emang basic kita di dunia makanan kan kerjaannya. Kali aja suatu saat nanti kita bisa punya tempat, kita bisa sewa tempat itu di samping nasi padang yang rame itu. Dan mudah-mudahan aja kecipratan rezekinya, karena kan nasi padang itu walaupun cuma di gerobak tapi Masya Allah ya, pelanggannya tuh banyak banget, sampai dia belum buka aja tuh yang ngantri tuh udah nungguin teman-teman. Itu tuh aku ngucap cuma sekedar ucapan aja gitu ya, karena kan lagi macet. Aku cuma ngomong gitu, yuk kita sambil sholawatin kali aja suatu saat nanti kita bisa sewa tempat itu ya. Memang tempat ini tuh cuman kayak di atas trotoar aja karena di belakangnya itu sekolah SD teman-teman, tapi daerahnya cukup rame karena di pinggir jalan besar dan di dekat perempatan gitu. Ya udah, seiring dengan berjalannya waktu aku juga udah lupa kalau aku pernah berucap seperti itu, yuk kita sholawatin tempat itu, siapa tahu aja nanti ada jalannya kita bisa sewa tempat itu. Kita juga belum tahu dulu harga sewanya berapa, kita juga mau jualan apa, itu bener-bener belum ada bayangan sama sekali. Lanjut sampai ke tahun 2019 Desember aku nikah sama pak suami. Di tahun 2020-nya di bulan Oktober aku udah punya Alita lahiran. Nah singkat cerita lagi, memang pada saat itu doa yang kita panjatkan sama Allah itu nggak langsung diijabah, tapi Allah tuh maha baik. Kita nggak pernah menyangka Allah tuh ngasih kesempatan kita buat jualan di situ tuh bener-bener di waktu yang sangat tepat banget. Pada waktu itu kan Alita lahir tahun 2020 bulan Oktober, pas masanya COVID lagi tinggi-tingginya ya teman-teman. Nah kerjaan terakhir pas suami itu lagi goyah banget, hampir mau tutup karena waktu itu saat menikah aku langsung resign ya. Jadi kita pas suami juga udah pindah kerja dari tempat kerja kita yang bareng waktu itu. Nah di kerjaan pas suami yang terakhir ini masih di restoran tapi lebih ke masakan Nusantara, jadi kurang banyak. Pas suami juga belajar banyak menu masakan, sambal-sambal gitu dari sini ya, dari tempat kerjanya yang terakhir. Saat lagi COVID itu sangat mempengaruhi ekonomi kita banget karena pas masih kerja di kantor yang terakhir itu gaji itu dibayar cuma 2 minggu sekali aja. Teman-teman juga pasti paham lah ya, pada saat COVID waktu itu Alita masih umur 2 bulan sedangkan kebutuhan punya bayi itu sangat banyak banget. Singkat cerita, pas suami itu pulang kerja sambil narik dapat pesanan GrabFood di salah satu warung bubur ayam. Nah, si mamang tukang bubur ayamnya ini tuh lagi teleponan, pas suami itu ngedengerin karena sambil nungguin orderannya, katanya dia lagi mau jual tempat beserta gerobak dan peralatan masaknya. Selesai dia teleponan, pas suami iseng tanya, memangnya apa sih yang mau dijual, di mana? Masya Allah tabarakallah, ternyata si tukang bubur ini itu dia yang punya tempat di samping tukang nasi padang yang pernah aku sholawatin itu teman-teman. Waktu itu tukang buburnya bilang dia mau jual lapak beserta gerobaknya itu harganya 7 juta, tapi itu belum termasuk sama sewa per bulannya ya. Pak suami langsung cerita sampai rumah sama aku, dia tuh masih galau lah, masih nggak mau terima gitu, nggak mau ambil, tapi nggak tahu kenapa di hati kecil aku tuh aku kayak ngerasa yakin banget sama tawaran si tukang bubur ini gitu ya. Udahlah kataku, mendingan diambil aja, lagi yang kerjaan kan juga lagi kayak gini. Nah suami itu masih ragu karena kan lagi COVID, yang lain aja yang usaha tuh di zamannya COVID itu pada tutup, masa iya kita mau buka usaha di saat orang lagi pada bangkrut, apa nggak takut? Dia tuh selalu ngomong kayak gitu, tapi nggak tahu kenapa di hati kecil aku tuh kayak yakin banget
Dan aku tuh ngerasa kayak, oh ini tuh salah satu jawaban dari doa-doa aku selama ini, dari ucapan yang gak aku sengaja, karena ucapan itu adalah doa, karena aku juga pernah sholawati tempat itu, walaupun itu cuma sekedar asal berucap, tapi kan itu salah satu doa ya teman-teman, doa baik gitu ya teman-teman, kita sholawatin, ya Allah semoga suatu saat nanti kita bisa sewa tempat itu. Nah, bener-bener kita saat itu dikasih jalan sama Allah buat nyewa tempat itu, cuman memang kondisinya kita masih ragu. Selang 1 bulan kita juga masih mikir-mikir. Nah, karena sempet tukeran nomor gitu kan ya sama si tukang bubur ini, dia tuh nelponin terus ke Pak Suami nanya gimana mau diambil atau enggak lapaknya. Nah, akhirnya si tukang bubur ini tuh ngasih pilihan boleh dicicil bayar 3 kali kalau emang niat mau jualan di situ. Kita masih mikir-mikir juga karena kita waktu itu emang cukup uangnya untuk buka usaha di situ, cuman karena kita punya bayi, kita tuh ngerasa kalau kita terlalu ngabisin uang tabungan takutnya nanti gimana-gimana, kan harus tetap punya tabungan ya, karena kita punya bayi takut ada yang tidak diinginkan. Nah, akhirnya setelah berunding berdua, minta saran sama orang tua, akhirnya aku putusin ya udahlah, aku masih kekeh sama pendirian aku, udah kita ambil aja. Orang tua tuh dulu sempet nggak ngedukung karena mereka mikirnya kalau jualan itu kan penuh dengan segala risiko, sedangkan kalau kerja itu udah pasti kita dapet tiap bulannya. Pada saat itu suami juga masih kerja, akhirnya mutusin untuk resign dan ambil tawaran si tukang bubur ini buat nerusin dagangannya. Karena kita lama banget nih ambil tempatnya dia, akhirnya dia turunin harganya dari 7 juta jadi 6.500.000 dan boleh dicicil 3 kali. Akhirnya kita ambil tempat itu, bismillah. Terus kita juga pinjam uang waktu itu sama adik ipar 5 juta. Sebenarnya pinjam uang itu buat kehidupan sehari-hari untuk spare pegangan aja, takutnya tuh kita nggak punya, namanya bangun usaha baru tuh kita pemikirannya tuh udah takut nggak laku, takut nggak habis, pasti ada ya teman-teman kesana pemikirannya. Akhirnya setelah deal kita mulai jualan di sana pakai resep bekas tukang bubur jualan di situ ya, karena kan kita nerusin jualan dia yang sempat tutup itu, mau nggak mau kita cuma ngelanjutin aja. Kita juga dikasih resep si tukang bubur ini, dulu dia jualan burung puyuhnya gimana cara masaknya, bumbunya, cara bikin satenya seperti apa. Kita bener-bener diajarinnya tuh cuma 1 hari aja, dikasih tahu belanjanya di mana aja. Setelah itu dengan bermodalkan nekat, alhamdulillah di hari pertama kita udah mulai jualan. Pendapatan kita di hari pertama jual sate kulit, daging burung puyuh itu 75.000. Masya Allah ya teman-teman, perjuangan 1 hari dapat 75.000 itu buat dibelanjain lagi untuk bikin sambal, beli bahan-bahan bumbu-bumbu dapur pun itu nggak cukup. Kita masih nombok di hari pertama, alhamdulillah prosesnya seperti itu. Sampai ke minggu ketiga kita udah mulai ngerasa wah mental kita tuh udah mulai diuji karena masih sepi, jarang yang beli. Maklum kan namanya juga baru jualan, walaupun itu nerusin dagangan yang sebelumnya, tapi karena dia tuh sempat tutup selama 6 bulan, jadi mungkin kita harus nyari pelanggan baru lagi. Dan akhirnya aku berunding sama Pak Suami, kayaknya kita tuh nggak bisa kayak begini terus, dagangan selalu dibawa pulang ke rumah, diangetin lagi sampai daging-daging itu menciut. Akhirnya tuh kita nggak bisa jual lagi karena ya udah akhirnya kita makan sendiri pada saat itu dagangan kita. Akhirnya aku kasih saran ke Pak Suami, kayaknya kita harus rubah konsep jualan kita aktifin di online, di Shopee, di GrabFood, GoFood waktu itu. Terus kita juga ganti konsep makanannya. Aku sempet rubah yang tadinya daging burung kita adain bebek goreng, kita adain pecel ayam, sambal pecel ayam yang pakai terasi, terus sambal resep dari si tukang bubur yang waktu itu dikasih ke kita ganti juga, kita ganti pakai sambal beledek khas buatan kita sendiri. Alhamdulillah dengan ikhtiar kita untuk merubah konsep dagangan kita perbaiki gerobaknya, diganti bannernya dengan desain kita sendiri, udah mulai berdatangan pelanggan. Yang bikin kita terharu, pelanggan yang 1 hari pernah datang besoknya tuh langsung balik lagi. Alhamdulillah itu tandanya cocok sama masakan kita. Seiring berjalannya waktu, bulan kedua, bulan ketiga, akhirnya kita langsung bayar hutang ke adik ipar kita, adik ipar aku. Terus aku juga langsung lunasin ke
yang punya lapak sebelumnya, si tukang bubur ini yang seharusnya kita angsur selama 3 kali, tapi alhamdulillah pada saat itu kita cuma nyicil 2 kali aja. Di bulan keduanya itu langsung kita lunasin semuanya. Ternyata aku dan suami itu bisa menerapkan hidup frugal living ya teman-teman. Jadi kita benar-benar prihatin banget pada saat itu. Kita nggak pernah nongkrong-nongkrong, kita nggak pernah ngumpul sama teman-teman, kita nggak pernah hangout keluar, kita nggak pernah jalan-jalan lagi ke mall. Kita benar-benar manfaatin sisa tabungan kita yang ada. Jadi alhamdulillah uang pinjaman yang pada saat itu yang kita takutkan, kita takut nggak bisa ada kebutuhan untuk sehari-hari yang kita tutupi, malah uang pinjaman itu nggak kepake sama sekali. Dan ada rasa ternyata kita tuh bisa yang lewatin titik itu di saat orang-orang lagi di bulan COVID itu banyak usaha yang tutup, sedangkan kita malah berani buka usaha baru ya teman-teman. Masya Allah, ternyata apa yang kita takutkan, apa yang di pikiran kita itu nggak mungkin, ternyata mungkin untuk Allah kalau memang Allah sudah menghendaki ya. Seiring dengan berjalannya waktu, 2 tahun udah usaha kita berdiri, alhamdulillah sampai saat ini udah bisa mencukupi kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya di tahun 2022 itu aku udah mulai ngerasa jenuh. Kata aku kayaknya nanti kalau Alita udah umur 2 tahun setelah disapi, waktu itu aku bilang aku pengen deh kerja lagi, tapi qadarullah pas suami itu nggak pernah mengizinkan aku untuk mencari pekerjaan lagi di luar. Katanya kalau aku kerja lagi di luar itu akan sama aja mengulang cerita dulu ya. Kita susah mudik, kita susah atur waktu sendiri, kita jadi jarang ketemu sama anak, waktu kita lebih banyak di luar. Ya udah akhirnya aku kasih second choice waktu itu sama Pak suami. Ya udah kalau memang aku nggak boleh kerja lagi, aku pengen jualan, kata aku gitu. Karena pada saat itu tuh aku ngelihat ada peluang dan kesempatan kita. Di dekat kita tuh ada tukang nasi padang ya teman-teman yang rame banget. Kayaknya cocok deh kalau ada nasi padang, terus di dekatnya itu ada tukang es. Dan itu kan jodoh yang pas banget waktu itu aku mikirnya kayak gitu kan. Ya udah akhirnya terciptalah es goceng ini dengan bermodalkan. Nah, untuk teman-teman yang nanya gimana caranya jualan es goceng, semuanya aku belajar dari YouTube teman-teman. Teman-teman abis ini langsung aja buka channel YouTube-nya Tarjo Kucingan. Dia itu channel YouTube-nya ngebahas tentang kuliner-kuliner gitu ya teman-teman, ide usaha gitu. Nah, aku belajar jualan es goceng itu benar-benar semuanya belajar dari dia. Nah, yang teman-teman tanyain juga masalah modal jualan es ini. Jualan es ini tuh modalnya nggak terlalu besar di awal, paling cuman untuk beli meja aja, bayar tempat, terus kayak beli bahan-bahan. Untuk bahan-bahan seperti kayak creamer, untuk cappuccino, powder coklat, itu semua aku belinya online. Sedangkan kalau selebihnya itu kayak mangga, alpukat, es buah itu benar-benar pure dari buah ya teman-teman. Jadi modal awalnya itu cuma 3 juta aja, kayak seperti box dan peralatan tenda lain-lainnya itu semua aku belinya di Shopee ya teman-teman. Itu karena lebih murah harganya. Untuk meja itu aku bikin meja harganya 1.500.000 karena itu lebih kokoh aja, karena kan kita jualan es. Kalau kita bikin dari kayu gitu nantinya bakalan cepet lembab dan rapuh gitu ya. Makanya aku bikin dari baja ringan gitu, itu custom ya teman-teman. Nah, kenapa aku nggak bikin kayak gerobak yang kekinian gitu, kayak boot gitu, karena aku tuh lapaknya kecil, jadi tuh nggak bisa dibikin terlalu mewah banget, itu nantinya akan jadi masalah sama pihak sekolah, karena kita jualannya di atas trotoar ya. Tapi alhamdulillahirrahmanirrahim, aku dengan penampilan segitu aja, walaupun sangat sederhana di pinggir jalan, aku udah bersyukur banget. Di hari kita pertama jualan es, kita tuh nggak pernah menyangka langsung dikasih rame sama Allah gitu ya. Karena dari penghasilannya juga kita sempat kaget, karena dari jualan pecel ayam kita nggak pernah dapat sebesar itu. Itu di hari pertama teman-teman, Masya Allah tabarakallah. Tapi jangan senang dulu, di hari kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai saat ini itu lebih banyak godaannya. Ternyata untuk es goceng ini resikonya itu lebih besar daripada untuk jualan pecel ayam. Kenapa? Seperti yang teman-teman tahu, kalau es box akuarium kayak gini kan udah dicampur semua, dan selama es batunya itu makin mencair, perputaran jualannya itu lama terjualnya, itu mempengaruhi rasa ya teman-teman. Apalagi aku ini yang jualannya pakai gula murni, bertambahnya jam, makin lama nggak laku, itu rasanya makin berkurang. Makanya kalau jualan es kayak gini tuh resikonya tuh sangat besar sekali teman-teman.
Nah, kalau nggak habis gimana? Ini tuh banyak banget yang tanyain jualan es kayak gini kalau nggak habis tuh gimana? Sampai sekarang pun aku tuh masih ngerasain jualan tuh nggak habis kecuali lagi bulan puasa. Masya Allah tabarakallah itu bawa 5 box nggak pernah nggak habis dari hari ke-5 puasa ya teman-teman. Karena walaupun waktu itu hujan tapi kalau bulan puasa itu memang berkahnya orang jualan tuh memang nyata ya. Bener-bener aku tuh selalu habis di saat bulan puasa itu teman-teman. Nah untuk sekarang-sekarang ini gimana? Pasti kan ada hujannya, nggak habisnya. Kalau nggak habis itu ya kalau nggak dibagi-bagi kita buang karena pernah awal-awal jualan karena aku tuh ngerasanya sayang ya dibuang, akhirnya kita nyoba lah kita simpan ke dalam freezer es itu. Nah kita bawa lagi jualan untuk besok, belum sempat kita jual pas kita cobain ternyata es itu berlendir. Nah mau nggak mau kita buang kan, jadi memang resikonya besar sekali untuk jualan es ini karena memang kalau udah nggak habis nggak bisa untuk dibesokin lagi, dan itu pun kalau kita besokin lagi itu kualitasnya itu udah nggak bagus. Jadi kalau teman-teman beli es kayak aku gini di tempat manapun, kalau teman-teman ngerasa itu esnya berlendir atau agak-agak bau, itu berarti es yang kemarin lagi diolah lagi ya. Karena banyak banget yang cerita ke aku pengen banget jualan es box kayak gini juga, aku cuma bilang sama teman-teman banyak-banyak mencari ilmu, banyak-banyak konsultasi dengan orang sekitar teman-teman yang udah terjun terlebih dahulu. Jangan malu buat minta ilmunya, jangan males buat cari ilmunya di YouTube karena aku juga belajar dari YouTube. Jangan lupa untuk ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Tetap ya, yang namanya jualan, buka usaha itu kita tetap harus punya ciri khas kita sendiri. Terus aku juga sekalian mau bilang ke teman-teman untuk menguatkan mental sebelum jualan, karena di YouTube itu banyak banget yang bilang spill tentang usaha es aku gini ya, katanya dalam sehari itu bisa puluhan juta. Maaf banget, dalam kenyataannya di lapangan yang udah aku jalanin ternyata tuh nggak seindah yang kita lihat dan kita dengar di YouTube ya. Itu sulit teman-teman, nggak gampang bisa dapat segitu. Jangankan puluhan juta ya, untuk mencapai jutaan pun itu butuh effort banget. Kita bisa mencapai ibarat kata dalam sehari dapat 500, bisa dapat 700, 800, itu pun udah alhamdulillah banget. Kecuali ada event tertentu, ada momen tertentu, atau di bulan puasa, itu aku percaya ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang lagi mencari referensi, mau membuka usaha, pilih usaha yang memang benar-benar sesuai fashion kalian ya, entah itu di kuliner, di fashion, atau di jasa. Pokoknya yang benar-benar sesuai dengan hati kalian lah, nurani kalian. Karena kayak aku kan memang pada dasarnya basic kita berdua itu dari food and beverage, makanya kita pengen banget usaha di kuliner. Nah terus apalagi yang harus disiapkan mau usaha itu, yang paling penting itu mental ya teman-teman. Mental di saat nanti jualannya sepi, harus mempersiapkan mental karena di setiap bulannya nantinya kita nggak akan terima gaji. Kita harus terima di awal usaha, harus merintis dari nol. Karena nggak ada yang namanya kita baru buka usaha itu langsung sukses. Kita harus ngelewatin step by stepnya, prosesnya itu kita nikmatin aja. Kita nggak usah muluk-muluk di awal usaha kepengen banget sewa ruko, kepengen banget sewa toko ini yang sekian puluhan juta dalam hitungan tahun biaya sewanya. Kita manfaatin aja yang sederhana sesuai dengan budget yang kita punya, sesuai modal yang kita punya. Kalau teman-teman memungkinkan jualan melalui online di rumah, itu lakuin aja ya, karena sekarang juga banyak kok ibu rumah tangga yang sukses jualan pemasarannya itu lewat media sosial. Pokoknya dimanfaatin aja media sosial itu sebaik mungkin. Kalau memang udah ada ketemu jalannya untuk beli lapak di luar rumah, itu alhamdulillah. Tinggal dimanfaatin gimana caranya didesain semenarik mungkin supaya pandangan pertama orang melihat dagangan kita itu udah tertarik ya. Masya Allah, ini tuh aku ternyata udah ngomong panjang banget ya, hampir 30 menit ini videonya. Udah bahas dari awal perjuangan aku sama Pak Suami, gimana caranya kita pertama kali bisa ngebangun usaha. Aku tuh jadi kayak flashback lagi ke belakang. Alhamdulillah, semoga apa yang aku share di video ini bisa menjadi salah satu inspirasi, karena dulu awal kita kepengen banget punya usaha, kita juga sama kok, masih gimana ya cara cari tempatnya, gimana ya cara mulainya.
Teman-teman, yang harus teman-teman ingat bahwa keadaan yang sekarang yang kita jalani saat ini itu nggak ada yang suatu kebetulan ya. Semua atas kehendak Allah. Jadi teman-teman jangan pernah capek buat minta sama Allah. Jangan pernah capek buat berdoa. Kalau teman-teman ngerasa ada sesuatu yang kalian pengen capai, berarti usaha kita mendekatin Allah itu juga harus lebih banyak ya. Terus jangan ditinggalin juga untuk sholawatnya. Di sini tuh aku percaya kekuatan sholawat itu ternyata nyata ya teman-teman. Dan banyak juga yang nanya di DM sama aku, gimana sih Kak cara nguatin mental jualan di saat lagi sepi, karena ada beberapa yang baru jualan sebulan 2 bulan sepi langsung berhenti usahanya. Di sini aku cuma nerapin prinsip di diri aku sendiri dan pas suami. Jangan pernah takut buat mencoba, walaupun terkadang hasilnya memang gak sesuai dengan harapan kita. Karena kegagalan yang sesungguhnya itu adalah kita gak pernah mencoba hal tersebut. Dan kita tuh gak pernah tahu hasilnya akan seperti apa. Dari cerita kisah aku ngebangun usaha ini dari awal, di sini aku percaya kalau Allah belum menghendaki, maka apa yang kita inginkan gak pernah akan kita dapatkan. Dan di sini tuh aku belajar kalau semua keinginan kita selalu terwujud, nanti kitanya akan lupa gimana sih caranya kita merayu Allah untuk mewujudkan semua keinginan kita. Jadi kalau teman-teman ngerasa belum ada satupun doa yang dikabulkan oleh Allah, teman-teman jangan pernah berhenti ya buat meminta, karena kita nggak pernah tahu kapan doa itu akan diterkabulkan. Karena apa yang menurut baik buat diri kita belum tentu baik menurut versinya Allah ya teman-teman. Makanya jangan capek buat berdoa, karena kita nggak pernah tahu kapan Allah bisa mengabulkan doa-doa kita ya. Pastinya itu akan dikabulkan di waktu yang tepat. Pokoknya yang namanya usaha itu yang penting tuh kuncinya sabar, konsisten, dan tawakal ya teman-teman. Karena penghasilannya kan juga nggak bisa jelas seperti yang kerja yang tiap bulannya itu udah pasti nominalnya ya. Pokoknya yang penting kita udah usaha, kita udah ikhtiar, gimana hasilnya, mau untung mau rugi kita pasrahin aja sama Allah. Bismillah, kita usaha karena Allah, rezeki juga datangnya karena Allah. Jadi ada salah satu kalimat motivasi yang pernah aku baca di Instagram, kalimatnya tuh kayak gini, usaha resikonya itu rugi, tapi kaya itu pasti. Jadi walaupun itu masih dalam bayangan, tapi kalimat itu selalu aku pegang di saat aku ngerasa mulai capek jualan, lagi jualan sepi, itu aku pegang terus prinsipnya, karena aku selalu tanamkan di diri aku sendiri. Saat ini kita lagi merintis, kita lagi membangun pondasi nih yang kuat untuk masa depan nanti di hari tua. Kita nggak merepotkan siapapun, kita nggak bergantung dengan siapapun. Alhamdulillah selesai. Jadi begitulah cerita proses perjalanan aku membangun usaha. Aku harap apa yang aku ceritakan ini bisa menjadi inspirasi teman-teman, bisa menjadi penyemangat teman-teman bahwa nggak ada yang nggak mungkin dari doa-doa yang kita panjatkan ke Allah ya teman-teman. Aku mohon maaf banget kalau masih banyak kekurangannya, ada salah penyampaian kata dari aku, nggak ada maksud sedikit pun untuk menyinggung pihak manapun ya teman-teman. Pokoknya ambilan baiknya, yang jeleknya jangan ditiru ya. Kalau ada yang pengen ditanyain bisa langsung komen aja atau DM aku di Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.